Seorang penjaga gudang di Lombok Timur disergap tim Opsnal Satres Narkoba Polres Lombok Timur. Dinas Ketahanan Pangan Lombok Tengah mengklaim stok beras masih aman. Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa iNews NTB. Kembali kami hadirkan untuk Anda dengan ragam informasi menarik seputar Nusa Tenggara Barat. Bersama saya Korea Hafizah, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Seorang penjaga gudang di Lombok Timur disergap tim Opsnal Satres Narkoba Polres Lombok Timur. Pelaku ditangkap setelah kedapatan menyimpan sejumlah poket sabu siap edar di belakang lemari pakaian. Inilah detik-detik terduga pelaku Andi Haryanto, 40 tahun, saat disergap tim Opsnal Reserse Narkoba Polres Lombok Timur. Terduga pelaku tak bisa mengelak setelah polisi menemukan sejumlah barang bukti sabu yang disimpan di belakang lemari pakaian miliknya. Pelaku disergap di sebuah gudang tempatnya bekerja sehari-hari sebagai penjaga malam. Setelah dilakukan penggeledahan, terduga pelaku kemudian digelandang ke Mapolres Lombok Timur guna penegakan hukum lebih lanjut. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah poket sabu siap edar, alat konsumsi sabu, dan uang tunai yang diduga hasil transaksi barang haram tersebut. Dari catatan polisi, pelaku merupakan pengedar sekaligus residivis kasus serupa dan divonis 1 tahun 4 bulan pada tahun 2021. Jadi, dari informasi yang kita peroleh bahwa yang bersangkutan diduga sebagai pengedar dan penyalahgunaan narkotika. Kebetulan orang yang kita tangkap ini dengan identitas inisial AH, laki-laki 40 tahun, pekerjaan wira swasta, alamatnya Gubuk Motong, Desa Masbagi Selatan, Kecamatan Masbagi. Ini adalah seorang residivis kasus yang sama. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun kurungan penjara. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, Dinas Ketahanan Pangan Lombok Tengah mengklaim stok beras masih aman. Sementara itu, kenaikan harga beras di pasaran dipicu akibat dampak kemarau panjang dan kenaikan harga pupuk. Dinas Ketahanan Pangan Lombok Tengah mengklaim stok beras masih aman hingga beberapa bulan ke depan. Berdasarkan data yang diupdate setiap minggunya, stok beras di Lombok Tengah mencapai 181.725 ton beras. Sementara itu, terkait harga beras yang mahal dan dianggap langka di pasaran, Dinas mengklaim hal tersebut tidak terlepas dari dampak harga pupuk yang naik. Selain itu, musim kemarau juga menjadi penyebab kelangkaan di pasaran. Selain itu, Ketahanan Pangan juga menjelaskan harga beras masih dengan harga eceran tertinggi, yaitu di kios-kios mitra yang langsung menerima saluran beras dari Bulog. Berdasarkan data beras disalurkan di 160 mitra kios di 12 kecamatan di Lombok Tengah. Itu ketersediaannya 181.785,75 ton. Ini ketersediaannya. Kebutuhannya masih 2, masih jauh. Masih jauh. Ini untuk berapa lama ini Pak Kadis? Ini data kita ambil per minggu, tiap minggu ini. Nah, sehingga tiap minggu kita lihat kita analisa apakah ini ada ini data baru atau masih landai saja. Tapi ini masih kelihatan masih normal-normal saja. 160 kios mitra di Lombok Tengah rata-rata menjual beras seharga Rp10.900 per kilogram, sementara harga beras di pasaran justru naik dari Rp12.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Bulog Nusa Tenggara Barat menjamin pasokan beras hingga akhir tahun dan pihak Bulog telah menyiapkan 37.000 ton beras medium untuk disuplai ke masyarakat.
Tingginya harga beras belakangan ini membuat warga kesulitan untuk membeli beras. Menstabilkan harga beras, pihak Bulog telah menyiapkan 37.000 ton beras medium yang akan disuplai ke masyarakat dan operasi pasar murah. Manajer operasional Bulog NTB menghimbau masyarakat tidak perlu khawatir dengan stok beras karena pihaknya juga akan membagi ratusan ton beras kepada para penerima bansos selama 3 bulan ke depan sebanyak 10 kg per kepala keluarga. Disampaikan kalau stok yang berada di kami sekarang total 37.000 ton setara beras yang ada di gudang kami seluruh NTB. Artinya di Lombok Barat pun ya stoknya juga segitu, artinya nanti kan bisa kita pindah-pindah itu tergantung dari kebutuhan dari masing-masing daerah. Untuk stok saya kira aman sampai dengan musim panen berikutnya bulan Maret April lagi masih aman. Dari data Dinas Ketahanan Pangan Lombok Barat, stok beras untuk tahun ini surplus 207.123 ton beras dengan total kebutuhan hingga akhir tahun sebanyak 84.315 ton beras sehingga Lombok Barat masih surplus sebanyak 122.816 ton beras. Kendati demikian, masyarakat diharapkan jangan menjual beras di atas head harga beras yang telah ditentukan pemerintah. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami hadirkan informasi lainnya usai jeda pariwara. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Betulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis supla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. The great events and programs in September. Rangkaian turnamen BWF World Tour 2023. FIBA World Cup 2023. AFC Under 23 Qualifiers 2024. European Qualifiers 2024. Asian Games Hangzhou 2023. Anugerah Komedi Indonesia 2023.
New programs terekam. Dapur Masing. The great events and programs in September. Exclusive on iNews. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi selanjutnya. Pasca OJK mencabut izin usaha Future E-Commerce, 90% guru dan pegawai di MTS Negeri Model Praya Lombok Tengah mengaku menjadi korban FEC. Izin usaha FEC Shopping Indonesia Future E-Commerce dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan usai dinilai ilegal dan meresahkan masyarakat. Akibat pencabutan ini, ratusan masyarakat di Lombok Tengah merasa dirugikan, terutama warga yang memasang modal dalam jumlah besar namun belum dapat kembali modal. Termasuk diantaranya guru-guru dan pegawai di MTS Negeri Model Praya Lombok Tengah. 90% diantaranya mengikuti bisnis Future E-Commerce ini. Dengan adanya pencabutan izin FEC, mereka merasa dirugikan lantaran baru beberapa bulan dijalankan. Pasalnya mulai dari modal yang ditanam hingga keuntungan yang diperoleh berjumlah 200 juta lebih dan hingga kini belum bisa ditarik. Dan hari tidak bisa kan menjadinya sahabat semua. Berarti sangat kecewa sekali sudah. Ya, kita kecewa dengan pihak manajemen yang tidak mau berkomentar secara lugas, dan dari pusat juga mereka tidak menjelaskan kenapa tidak pernah menghadap ke pemerintah pusat, padahal setiap kita tanya bagaimana kelanjutan ini, tenang saja sudah selesai. Mereka berharap FEC dapat terus berjalan sehingga modal dan keuntungan yang diperoleh dapat kembali ditarik. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, kenaikan retribusi tarif parkir yang akan dimulai diberlakukan awal tahun 2024 menuai pro dan kontra dari sejumlah warga karena akan memberatkan masyarakat. Dua raperda yaitu pajak daerah dan retribusi parkir yang diajukan Wali Kota Mataram telah disahkan oleh DPRD Kota Mataram menjadi perda. Dengan demikian, tarif retribusi parkir mengalami kenaikan untuk parkir motor dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sedangkan untuk mobil dari Rp2.000 menjadi Rp5.000 mulai diberlakukan awal tahun 2024. Sejumlah masyarakat Kota Mataram belum mengetahui tentang pengesahan perda kenaikan tarif parkir tersebut dan tarif baru parkir ini dinilai akan memberatkan masyarakat. Salah satu warga Maduhun mengaku merasa berat dengan tarif parkir yang akan diberlakukan dan berharap tarif kembali seperti awal, Rp1.000 untuk motor dan Rp2.000 untuk mobil. Menurut saya juga terlalu berat juga, sebenarnya itu kan memberatkan bagi kita yang masyarakat bawah. Kalau untuk ya Rp1.000 ke Rp2.000 agak berat rasanya. Dan kalau bisa ya dimaksimalkan kayak biasa Rp1.000. Atau mobilnya biasa itu yang Rp5.000 ke Rp2.000 kan, itu udah pas. Sementara itu, tukang parkir di Kota Mataram juga mengaku merasa tarif parkir baru yang akan diberlakukan memberatkan bagi pengendara motor maupun mobil. Berat lah kan. Ini tarikan dengan silakannya lah. Gimana kalau dia kasih Rp1.000 alhamdulillah, Rp2.000 Rp5.000 alhamdulillah. Kan ya kita kan tidak ada lah macam-macam kan. Kalau dia ikhlas kita lebih ikhlas. Warga berharap kenaikan tarif parkir ini dibarengi dengan peningkatan pelayanan. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, pelepasan ratusan ekor tukik di perairan Senggigi, Lombok Barat disambut antusias warga setempat. Kegiatan ini bentuk kepedulian dalam menjaga keberlangsungan ekosistem biota laut seperti penyu hijau yang hampir punah.
Sebanyak ratusan ekor tukik dilepas di perairan wisata Senggigi, Lombok Barat dan disambut antusias warga setempat. Kegiatan ini bentuk kepedulian dalam menjaga keberlangsungan ekosistem biota laut seperti penyu hijau yang hampir punah. Berapa yang di... Ibu-ibunya kurang lebih sekitar 90 orang. Dari pusat. 90 Harapan untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan dengan pelepasan tukik dan penyerahan mangrove ini bisa bermanfaat dan untuk ekosistem tukik atau penyu atau dan mangrove bisa menjadikan NTB ini lebih sukses, lebih makmur. Salah satu binatang mungkin yang sudah mulai hampir punah ya, jadi supaya makin bisa berkembang biak di lautan Indonesia. Ada berapa tukiknya? Apa? Ada berapa banyak? Ada ratusan. Ya. Lumayan, ini dalam rangka bakti sosial MAMDL 89, jadi salah satunya melepaskan tukik. Untuk menjaga keberlangsungan hidup hewan yang dilindungi tersebut, Pokmas desa setempat juga telah melakukan penangkaran tukik atau anak penyu dan penanaman pohon mangrove guna mengantisipasi terjadinya abrasi pantai. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda penat dengan kesibukan rutinitas sehari-hari Anda? Coba sensasi memetik stroberi di agrowisata Sembalun, Lombok Timur. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda pariwara. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus, setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Enak, bikin mata kita melek Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Beragam kejadian yang sulit terlihat. Mengulas detik-detik kecelakaan, aksi kejahatan, serta momen lucu warga plus 62. Saksikan terekam bersama saya Brigadir Marcelina hanya di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Menyaksikan Top Sport bersama saya, Tanjung Karawai.
Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Pemirsa, jika Anda penat dengan kesibukan rutinitas sehari-hari Anda, mungkin Anda harus mencoba sensasi memetik stroberi di agrowisata Stroberi Sembalun, Lombok Timur. Pengunjung akan disuguhkan dengan hamparan perbukitan yang indah dan udara yang sejuk yang membuat rasa penat Anda akan hilang. Seperti apa keseruannya? Ini dia liputannya untuk Anda. Menghilangkan penat rutinitas sehari-hari dengan menikmati liburan akhir pekan di agrowisata Stroberi Sembalun, Lombok Timur menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Dengan merogoh kocek Rp20.000 per orang, pengunjung sudah bisa merasakan sensasi memetik buah stroberi langsung dari pohonnya dan makan stroberi sepuasnya. Deretan pohon stroberi dengan buahnya yang berwarna merah, rasanya pengunjung semakin dimanjakan. Ditambah dengan hamparan perbukitan yang mengitari 360 derajat lahan agrowisata stroberi dan udara sejuk pegunungan menjadi daya tarik wisatawan. Salah satu pengunjung mengaku sensasi petik buah stroberi dari pohonnya rasanya lebih segar dari stroberi yang sudah dikemas di pasaran. Dan ia sengaja jauh-jauh dari Mataram berkunjung ke agrowisata Stroberi Sembalun untuk menghilangkan penat dengan rutinitasnya sehari-hari. Buat teman-teman yang mau ngerasain sensasi petik stroberi dengan rasa yang segar itu ya datang langsung ke Sembalun. Jadinya ini tuh benar-benar enak. Kalau di Mataram kan ini rasanya kecut ya. Tapi di sini seger. Kecutnya tuh jadi seger karena suasana dinginnya itu. Luas lahan di areal agrowisata Stroberi Sembalun mencapai 8 hektar dan terdapat berbagai spot foto untuk pengunjung. Selain bisa langsung memakan buah stroberi dari pohonnya, pengunjung juga bisa menjadikan oleh-oleh untuk keluarga di rumah dengan cukup membayar Rp50.000 per kilonya. Nah, apabila dia pengunjung mau bawa pulang per kilonya Rp50.000. Bebas mau pengunjung ngambil seperempat ataupun berapa kilo lah, bebas tergantung. Pengunjung dapat petik sendiri dan makan sepuasnya di dalam, dan mereka atau tamu-tamu itu dapat stroberi fresh dan sesuai yang diinginkan. Jika Anda berkunjung ke agrowisata Stroberi Sembalun, datanglah pada bulan Mei hingga Oktober, karena pada bulan-bulan tersebut musim panen stroberi tiba yang bersamaan dengan musim kemarau terjadi. Dari Lombok Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda pecinta kopi Arabica, tahukah Anda bagaimana proses pembuatan kopi Arabica ini? Kami hadirkan informasinya untuk Anda. Di Desa Gololobos, kopi Arabica Manggarai tumbuh subur di kebun-kebun milik warga. Pada masa panen, warga bisa memanen hingga 1.200 liter biji kopi dalam 4 kali panen. Tanpa harus menggunakan pupuk buatan, tanaman kopi Arabica Manggarai tumbuh subur dengan kualitas biji kopi yang baik. Yakobus Kas, salah seorang petani kopi Manggarai yang menerapkan perawatan khusus terhadap tanaman kopi miliknya. Pengaruhnya kalau pangkas, dia punya biji itu tetap besar dia. Mutu kopi itu bagus. Yakobus memiliki kebun kopi seluas 1 hektar di belakang pekarangan rumahnya. Di pekarangan rumah saya, itu kan ditanam campur dengan cengkeh. Jadikan cengkeh itu sebagai pohon pelindung. Sebagai tanaman pelindung, cengkeh berperan mengendalikan cahaya matahari menuju pohon kopi. Selain terpaan sinar matahari, proses pematangan kopi Manggarai dipengaruhi pula kondisi geografis yang kering di dataran tinggi dan pengaruh angin dingin Australia, sehingga pematangan buah menjadi sempurna.
Proses pasca panen merupakan salah satu kunci cita rasa kopi Manggarai. Setelah dipetik, pada hari itu sorenya harus dikupas, digiling. Kemudian direndam 1 malam. Waktu pengupasan itu difermentasi dulu. Sehingga besok paginya dicuci, lemak-lemaknya itu dikeluarkan habis. Sehingga terus dijemur langsung 2 jam saja. 2 jam saja sudah antar ke perusahaan kopi Koperasi Lembunai. Penjemuran biji kopi Manggarai di tingkat petani sedikit berbeda dengan penjemuran kopi di tempat lain. Petani kopi Manggarai hanya menjemur biji kopi selama 2 jam setelah proses fermentasi dan pencucian. Setelah itu, petani dapat membawa biji kopi langsung ke koperasi untuk diolah kembali. Koperasi Lembunai di Manggarai Timur didirikan pada 2008 dengan jumlah anggota mencapai 5.000 petani kopi. Pemirsa, objek wisata Taman Nasional Bantimurung Bulu Sangkar merupakan salah satu di antara geopark yang ada di Maros. Selain menikmati skybridge dan kupu-kupu Helenadi, dari atas ketinggian hampir 50 meter, pengunjung dapat berjalan di atas jembatan sambil menikmati pemandangan. Ini dia tujuan saya berikutnya menikmati geopark yang ada di Maros, Skybridge Helena. Skybridge Helena yang masih di dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung, Bulu Saraung. Wah, ternyata tak hanya orang dewasa saja yang bisa menikmati Cars dari Skybridge ini. Ada anak-anak juga. Iya, anak-anak memang diperbolehkan asalkan sudah bisa berjalan sendiri tanpa dipapah. Anak kecil saja berani, saya pun tak mau ketinggalan. Saya langsung menikmati indahnya pemandangan Cars dari atas jembatan. Tinggi jembatan Helena sekitar 100 meter di atas permukaan air laut dengan panjang lintasan 50 meter. Tiap pengunjung yang datang harus menggunakan alat keselamatan dan diikat ke tali pengaman sesuai standar keamanan agar terhindar dari kecelakaan. Selain menikmati adrenalin berjalan di lintasan, pengunjung juga dapat menikmati ratusan bahkan ribuan penangkaran kupu-kupu yang ada di bawahnya. Karena sudah menjajal tingginya jembatan Helena, kini saatnya saya melihat kecantikan sejatinya Helena. Ya, Helena, penghuni Taman Nasional ini. Kupu-kupu Raja Helena, atau dengan nama latinnya Troid Helena lanius. Kupu-kupu Raja ini memiliki ciri khas ukurannya yang cukup besar, warnanya pun dominan hitam dan kuning. Ukuran kupu-kupu jantan pada umumnya lebih kecil dibandingkan betina. Perbedaan warna sayap betina dengan jantan adalah bagian sayap belakang terdapat titik hitam besar dan pinggiran sayap berbentuk gelombang. Bedanya apa sih Mas? Kupu-kupu yang ada di wilayah misalkan Pulau Jawa atau Pulau Sulawesi? Dari warna, ada beberapa juga dari ukurannya, tapi yang paling khas itu dari warnanya. Salah satunya seperti yang hitam putih ini jenis Idea Blancardi, itu endemik Sulawesi. Yang hitam itu di pojokan? Itu Troides halipron. Troides halipron. Susah-susah ya Mas namanya ya. Ih, ngingetnya gimana? Pemirsa, informasi dari Maros tadi menutup jumpa kita dalam iNews NTB hari ini. Saya Kori Hafiza, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.